Selamat pagi, sahabat Ragam. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Sahabat, siapa bilang ikan bandeng hanya bisa diolah menjadi olahan ikan bakar, ikan goreng, sup ikan atau pepes saja? Di tangan para pengusaha kreatif berikut, ikan bandeng bisa dijadikan olahan praktis. Tentunya lezat dan laris manis sebagai ide bisnis kuliner. Nah, penasaran ide olahan kreatif apa saja yang akan Ragam Indonesia sajikan? Yuk, langsung saja Ragam ajak sahabat untuk menyimak informasi yang pertama. Sahabat, siapa yang tak mengenal ikan bandeng? Meski terkenal banyak duri, aneka olahan berbahan ikan bernama latin Canos ini tetap diminati loh. Dagingnya yang gurih dan rendah kolesterol jadi alasan ikan bandeng cocok diolah jadi berbagai panganan. Nah, di Kendal, Jawa Tengah, sekarang ada olahan bandeng yang unik dan praktis. Roulade bandeng nori. Roulade berasal dari Eropa. Dalam bahasa Prancis, roulade atau roller artinya menggulung, sahabat. Biasanya berbahan dasar daging atau ikan, sayuran, dan keju. Nah, ini dia bahan baku ikan bandeng segar yang telah dicabut durinya. Daging ikan digiling agar duri-duri halus yang tersisa ikut hancur ya sahabat, sehingga aman dikonsumsi. Selain memiliki harga yang cukup ekonomis, kandungan omega 3 dalam ikan bandeng ternyata 6 kali lebih banyak dari ikan salmon. Selain itu, kandungan lemak sehat ikan bandeng juga cukup tinggi, sehingga bisa jadi pilihan terbaik untuk dikonsumsi. Siapkan bumbu dan bahan lainnya ya sahabat. Yuk, tumis bawang putih cincang beserta bawang merah yang telah dihaluskan. Kemudian setelah tercium wangi, campurkan dengan daging ikan bandeng halusnya. Untuk menyamarkan aroma khas ikan bandengnya, beri sedikit perasan jeruk nipis ya sahabat. Lalu tambahkan merica bubuk, gula, garam, dan susu bubuk. Uleni adonan bersama minyak goreng agar daging ikan bandeng tak mudah pecah saat digulung nanti. Tambahkan sedikit tepung panir halus agar roulade lebih crispy ya sahabat. Aduk rata, kemudian tambahkan sedikit air dingin untuk mempertahankan kesegaran daging ikan dan membuat adonan jadi kenyal. Terakhir, tambahkan sedikit tepung sagu sebagai pengental. Nah, jika adonan sudah padat, saatnya diberi pewarna yang dibuat dari buah-buahan dan sayuran sahabat. Seperti warna merah dari buah bit, orange dari wortel, dan hijau dari daun pandan suji. Tak hanya berguna sebagai pewarna merah, buah bit juga punya banyak khasiat loh. Penelitian Howard University Washington menemukan bahwa zat beta-kianin dalam buah bit dapat membantu memperlambat pertumbuhan tumor 12,5% pada pasien kanker payudara dan kanker prostat. Jika adonan sudah tercampur semua, saatnya gulung-menggulung ya sahabat. Siapkan lembaran rumput laut alias nori sebagai alasnya. Letakkan adonan warna kuning sebagai lapisan terluar dan ratakan. Kemudian dilanjutkan dengan adonan warna lainnya. Tambahkan sosis ayam sebagai pemanis dan juga penambah cita rasa. Kemudian gulung dengan ekstra hati-hati ya sahabat, sebab kulit nori yang tipis sangat rapuh dan mudah sobek. Bungkus roulade dengan aluminium foil dan siap dikukus selama 45 menit. Nah, ini dia nih sahabat, roulade bandengnya sudah jadi. Biarkan dingin dan potong-potong. Tampilannya cantik dan pastinya lezat. Satu kemasan roulade ikan bandeng berisi 8 potong dan dibanderol mulai Rp20.000 saja sahabat. Bisa jadi pilihan lauk yang sehat buat keluarga tercinta. Masih dari bahan yang sama, Ragam akan mengajak sahabat menuju Juwana Pati, Jawa Tengah. Jika tadi daging ikan bandeng sudah disulap menjadi roulade yang nikmat, nah di tangan para ibu dari UKM Citra Lestari, tulang ikan bandeng juga dapat dimanfaatkan menjadi camilan crackers yang bergizi. Sebelum diolah, tulang ikan bandeng disulap terlebih dahulu menjadi tepung. Dahulu banyak orang enggan mengonsumsi ikan bandeng karena duri-duri kecil halusnya yang banyak. Padahal duri ikan bandeng mengandung kalsium yang tinggi loh sahabat dan baik untuk kesehatan tulang, sendi, dan gigi. Pertama, keringkan tulang bandeng dengan cara dijemur atau dengan mesin pengering. Lalu hancurkan sampai halus dan menjadi tepung. Campur dengan sedikit daging ikan bandeng agar aroma tepungnya tidak terlalu amis.
Tahukah sahabat, tepung ikan bandeng ini merupakan sumber kalsium terbaik. Bahkan kandungan kalsiumnya 2 kali lipat dari susu sapi loh. Luar biasa bukan? Yuk, sekarang saatnya kita buat crackers ikan bandengnya. Ini dia bahan baku pembuat crackers bandengnya sahabat. Ada gula, tepung, mentega putih, margarin, telur ayam, campuran tepung terigu dan tapioka, tepung ikan bandeng, pewarna makanan, serta hiasan crackersnya. Pertama, campurkan gula halus dengan mentega putih serta margarin. Mentega putih ini berfungsi membuat adonan crackers renyah, sedangkan margarin membuat tekstur crackers tetap empuk. Masukkan sisa bahan lainnya. Aduk terus sampai kalis. Bagi adonan jadi 4 bagian lalu beri pewarna makanan dengan warna-warni berbeda. Kemudian adonan crackers digiling supaya rata ketebalannya. Cetak satu persatu menggunakan rel seperti ini agar adonan tercetak lurus dan sama besar. Tusuk-tusuk adonan supaya tidak menggelembung saat dipanggang dan spikel warna-warninya menempel dengan rapi. Crackers termasuk cemilan yang disukai dengan aneka bentuk dan rasa. Seperti halnya biskuit, crackers biasa disantap sebagai pengganjal perut yang cukup mengenyangkan. Saatnya crackers bandeng dipanggang, sahabat. Meski prosesnya masih manual, rasa maupun penampilan crackers bandengnya nggak kalah dengan crackers buatan pabrik loh. Apalagi kandungan gizi serta nutrisinya, dijamin lebih unggul. Adonan crackers di oven kurang lebih selama 30 menit, sahabat. Proses pematangan dengan cara dipanggang seperti ini akan menghasilkan crackers yang harum dan bertekstur renyah. Nah, crackers bandeng warna-warninya sudah matang. Satu toples crackers bandeng nikmat dan bergizi ini dijual dengan harga Rp40.000, sahabat. Sahabat, kita akan menyusuri olahan dari tanaman buah yang mampu membuat Anda tercengang dengan kelezatan yang dihadirkannya. Tanaman ini seringkali kita temui dan tentunya sudah tak asing lagi. Ini dia tanaman pepaya. Pepaya atau carica papaya berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Kini tanaman ini menyebar luas dan banyak tumbuh di seluruh daerah tropis ataupun subtropis. Makanya tak heran kalau kita sering lihat pepaya di mana-mana. Penasaran seperti apa sajian lezat dari tanaman pepaya ini? Yuk kita simak informasinya. Sahabat Ragam, jika menumis sayur-sayuran sudah biasa ya. Namun bagaimana jika buah yang ditumis? Menarik. Tapi yang ditumis buah yang masih muda dan belum masak ya. Semakin menarik. Ini dia kuliner unik tumis pepaya muda seafood. Seperti namanya, selain pepaya muda, tumisan ini akan dikombinasikan dengan seafood seperti potongan daging ikan, cumi, dan udang. Kombinasi ini akan menghadirkan kuliner dengan nilai gizi yang baik. Tak perlu berlama-lama dan mari kita olah. Pertama-tama goreng potongan bawang merah dan bawang putih, lalu barulah masukkan potongan daging ikan, cumi, dan udang untuk ditumis. Jangan lupa tambahkan lagi potongan bawang merah dan cabai. Untuk menambah rasa sedap dan gurih, masukkan bumbu merica, garam, dan kaldu. Aduk semua bumbu dan bahan hingga tercampur merata. Barulah masukkan parutan pepaya muda dalam tumisan. Sahabat, pepaya muda mengandung enzim papain dan simopapain yang bagus untuk kesehatan pencernaan. Lalu campurkan bawang kucai. Lengkap sudah, tumisan ini menjadi makanan yang menyehatkan. Sebab bawang kucai bermanfaat untuk menyembuhkan kanker dan hipertensi. Aduk semua bahan hingga merata, angkat dan sajikan tumis pepaya muda seafood ini. Tumisan dengan warna-warni pada bahannya sudah siap untuk dihidangkan. Melengkapi hidangan tumisan ini ada dessert dari pepaya untuk menambah sensasi kelezatan. Dessert yang dibuat adalah sebuah puding. Namun ini bukan sembarang puding, sebab puding ini unik dengan buah pepaya sebagai wadahnya. Cara membuat puding ini pun terbilang mudah. Anda hanya perlu mencampurkan gula, bubuk puding, dan susu cair ke dalam air yang sudah dimasak. Aduk hingga mendidih. Setelah itu, saatnya masukkan ke dalam wadah berupa pepaya yang telah dilubangi bagian tengahnya, kemudian dinginkan.
Setelah itu, barulah potong pepaya di tengahnya telah bersemayam puding yang telah mengeras. Sudah tergoda dengan sajian tumis pepaya seafood dan pudingnya? Tak perlu berlama-lama. Mari kita menggoyang lidah. Tumisan ini begitu kaya rasa. Ada rasa manis yang muncul dari pepaya, rasa gurih dari seafood, dan rasa pedas dari cabai. Untuk mengakhiri sajian, rasa manis dari puding pepaya menjadi pencuci mulut yang sempurna. Nah, sahabat ragam, tanpa perlu berpikir panjang, olahan ini dapat Anda masukkan ke dalam menu sehat Anda. Jangan hentikan ketergiuran Anda ya, sebab bagian lain dari tanaman pepaya masih dapat dikombinasikan dengan seafood yang berupa ikan bakar. Bagian tanaman pepaya itu adalah bunga pepaya. Penasaran dengan olahan ini? Yuk, mari kita buat. Sebelum diolah, ikan harus dibersihkan dengan membuang sisik dan bagian dalamnya. Lalu rendam dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Barulah ikan pun dipanggang. Sambil dipanggang, olesi sesekali dengan minyak agar ikan tidak menempel dengan panggangan. Selain itu, olesi juga dengan air perasan jeruk nipis agar tidak bau amis dan menimbulkan aroma sedap. Bolak-balik ikan matang merata. Kalau sudah matang, saatnya sajikan di atas piring. Ikan bakar telah tersaji, kini saatnya mengolah bunga pepaya. Pertama-tama, bunga pepaya perlu direbus. Setelah itu baru digoreng bersama gula dan garam. Sahabat ragam, bunga pepaya sangat bagus untuk organ pencernaan di dalam tubuh karena mengandung tanin. Lalu tiriskan bunga pepaya yang digoreng. Bunga pepaya telah siap, kini saatnya membuat kuah untuk ikan bakar. Goreng irisan bawang merah dan bawang putih, lalu masukkan potongan bawang bombay, jahe, cabai, dan daun bawang. Aduk semua bahan hingga merata. Untuk menambah rasa lezat pada kuah ikan bakar, campurkan minyak wijen. Jangan lupa tambahkan air dalam tumisan. Agar kuah semakin kaya rasa, campurkan kecap, garam, dan saus. Aduk tumisan hingga air mendidih, lalu campurkan santan. Aduk hingga santan tercampur merata, barulah angkat. Saat yang ditunggu-tunggu, siram ikan bakar yang telah tersaji dengan kuah. Barulah bunga pepaya yang telah digoreng ditaburkan di atas ikan bakar. Lumuri bagian pinggir ikan bakar yang telah tersaji dengan kuah. Ikan bakar bunga pepaya pun mulai menggoda lidah Anda. Ikan bakar bunga pepaya ini dapat Anda nikmati bersama nasi dan dipadukan dengan lauk lainnya. Selamat menikmati. Sahabat, tidak hanya tercipta menjadi lauk pauk untuk makanan berat. Olahan tanaman pepaya dapat menggoyang lidah Anda dalam bentuk kudapan. Ya, seperti brownies daun pepaya ini. Menarik ya, dan sudah pasti unik. Anda ingin tahu bagaimana mengolahnya? Mudah saja. Pertama-tama kita potong daun pepaya dari tangkainya, lalu cuci hingga bersih. Setelah itu direbus, supaya tidak pahit, masukkan garam ke dalam rebusan. Kemudian angkat jika sudah matang. Potong-potong daun pepaya, kemudian masukkan ke dalam blender yang telah diisi air. Blender daun pepaya hingga halus, lalu ambil ampas daunnya. Ampas daun pepaya inilah yang akan diolah. Sekarang kita buat adonannya ya. Campurkan ampas daun pepaya, telur, dan gula, kemudian aduk dengan menggunakan mixer. Tambahkan mentega yang telah dicairkan ke dalam adonan, lalu aduk kembali. Kini saatnya masukkan tepung terigu dan bubuk coklat ke dalam adonan. Aduk terus hingga adonan berwarna coklat. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang. Untuk menambah kelezatan rasa pada brownies daun pepaya, taburkan keju parut sebagai topping. Kemudian kukus brownies hingga matang, angkat dan pindahkan brownies dari loyang ke piring saji.
Sajikan brownies dengan potongan kecil-kecil. Seperti kue manis pada umumnya, brownies daun pepaya ini begitu diminati oleh anak-anak. Rasa manis bercampur rasa coklat melengkapi petualang lidah Anda dalam mencicipi olahan dari tanaman pepaya. Selain kenikmatan rasa, kita bisa mendapatkan khasiat pencernaan yang baik dari daun pepaya yang dikandung brownies ini. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan mencobanya. Terima kasih sahabat masih setia bersama Ragam Indonesia. Berkat kejelian dua orang bapak berikut, barang-barang tak terpakai di rumah ternyata bisa disulap menjadi kerajinan cantik yang bernilai ekonomis. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan koran bekas yang sudah tak terpakai sahabat. Berawal dari keprihatinan Pak Burhan Gatot karena semakin jarangnya generasi masa kini mengenal para tokoh pewayangan, Pak Burhan pun kemudian menciptakan aneka karakter wayang dari koran bekas. Sebelumnya Pak Burhan adalah pembuat vas bunga dan figura dari kertas koran. Kini aneka replika wayang mulai dari Punakawan, Sri Kandi, Arjuna, Gatot Kaca dan masih banyak lagi telah berhasil dibuat oleh Pak Burhan. Yuk kita coba membuat wayang dari kertas korannya. Pertama, kertas koran dipotong memanjang dan dipelintir seperti ini. Sesuaikan bentuk yang dibuat agar sedekat mungkin dengan karakter wayang yang akan dibuat ya sahabat. Siapkan cat aneka warna disesuaikan dengan masing-masing karakter. Sesudahnya wayang dijemur hingga kering. Tak hanya menjadi pembuat kerajinan dari koran bekas, Pak Burhan juga menjadi pengajar untuk workshop pembuatan barang-barang kerajinan dari koran bekas bagi warga sekitar. Per bulan Pak Burhan bisa menyelesaikan 500 hingga 600 wayang koran, tergantung jumlah pemesanan. Satu buah wayang dari koran bekas ini dihargai Rp20.000 hingga Rp1.000.000 sahabat. Luar biasa kan? Olahan kerajinan lain berbahan baku kertas koran adalah hiasan panel-panel cantik ini sahabat. Pak Sumarsono adalah penggagas sekaligus pemilik usaha Lexfin Art Panel yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. Bahkan produk hiasan ini sudah tembus hingga ke mancanegara loh. Dengan bekal ilmu desain grafis, koran bekas pun bisa disulap menjadi produk berkelas dan ramah lingkungan. Koran-koran bekas ini didapat Pak Sumarsono dari para pengepul yang berada di sekitar tempat tinggalnya sahabat. Yuk kita belajar membuat panel artnya bersama Pak Sumarsono. Pertama, rendam terlebih dahulu kertas koran dalam air selama 2 hari lamanya. Kemudian buat adonan semen putih dan lem ke dalam bubur kertasnya. Lalu aduk-aduk hingga adonan merata. Tuang adonan bubur kertas ke dalam bingkai cetakan dan ratakan. Kemudian jemur cetakan selama 2 hingga 4 hari di bawah terik matahari. Untuk hiasan, buat pola dan adonan cat warna-warni lalu blender. Bentuk hiasan cantik sesuai pola lalu diamkan selama semalaman. Dan hiasan pun siap direkatkan pada bingkai bubur korannya. Satu panel art dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp160.000. Lexfin Art ini cocok untuk hiasan rumah dan perawatannya juga tak sulit sahabat. Jangan kemana-mana, Ragam Indonesia akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.